Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Studio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Studio Review. Kali ini guys, Mimin akan membahas namanya Cyphers. Nah, sebelum Mimin akan membahas Cyphers guys, ataupun membahas tentang white papernya, Mimin mau kasih tahu kabar yang paling berbahagia guys, yaitu apalagi kalau bukan namanya giveaway. Nah, jadi guys, Mimin akan memberikan satu in-game NFT giveaway buat kalian guys, dengan caranya seperti ini guys ya. Kalian bisa langsung lihat di deskripsi juga, dan kalian bisa juga lihat dari video ini guys. Nah guys, jadi caranya guys, kalian harus namanya like di video ini. Yang kedua, kalian bisa menkomen dari favorit feature dari Cyphers. Yang ketiga guys, ada follow us di Twitter di Cyphers Official, dan juga akan ada linknya di bawah ini. Dan keempat, akan ada namanya meretweet dari last post dari Cyphers dari Twitternya. Dan juga kalian bisa mengetek dari 2 gamers friend kalian guys. Nah jadi guys, ini Mimin akan memberikan satu in-game NFT dari official dari Cyphersnya guys ya. Nah, jadi guys, sebelumnya lagi, Mimin akan kasih tahu lagi suatu info yang sangat menarik lagi, bahwa guys, akan ada namanya NFT pre-sale dari Cyphers sendiri. Nah, yaitu di tanggal 14 Februari guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau informasi paling terlanjut ataupun paling terbaru, pastikan kalian follow sosial medianya semua. Dan juga guys, jangan lupa untuk follow dari Twitternya dan semuanya, biar kalian tahu kapan sih ataupun informasi terbaru tentang namanya Cyphers ini guys. Nah, jadi Cyphers ini dia kayak ke metaverse, kayak ke cyberpunk gitu guys ya. Dia lebih ke cyberpunk, masa depan, ada juga kayak hacker-hacker gitu guys. Nah, jadi ada join the metaverse, ada be part of the future in gaming. Nah, jadi sini ada airdrop guys ya, ada airdrop dan juga white paper. Nah, mari kita lihat airdrop dulu guys ya. Jadi karena nih airdropnya udah Mimin announce juga di Telegram Mimin. Jadi ini ada cybernya. Nah, jadi udah habis sih guys untuk airdropnya ini. Nah, jadi ada winnersnya juga, ada satu lagi winners, dan ada kontes DNA ini udah lewat guys ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas dari main page dari Cyphersnya. Nah, jadi di sini ada white paper, dan juga mereka ada Unity, Binance Smart Chain, dan juga PancakeSwap. Nah, jadi guys, kalau kalian mau tahu informasi lagi lebih lanjut tentang namanya Cyphers, kalian bisa langsung ke Twitternya, bisa ke Instagramnya, bisa ke Discordnya, Telegramnya, dan juga Mediumnya. Jadi kalian bisa koleksi juga NFT Divers, kalian juga bisa trade NFT di marketplace dan lain-lainnya guys. Nah, langsung aja kita akan ke langsung white paper guys ya, karena ini Mimin rasa sih masih belum siap juga untuk websitenya, jadi cuma ada ini doang ya. Nah, kita ke white paper. Nah, jadi ini Cyphers guys. Jadi Cyphers ini guys merupakan cyberpunk terinspirasi dari blockchain play to earn game di Binance Smart Chain. Nah, kalian bisa mengkoleksi dari NFT Divers dan mendapatkan credits token dengan 2 different gameplay guys ya. Jadi yang pertama bisa kalian mining, jadi kalian bisa menjadi hacker dengan mengakses beberapa level servers dan juga mendapatkan credits token. Nah, yang kedua ada strategi game, jadi kalian bisa membuat namanya Empire Day Building dan juga beberapa building di dalam land kalian, dan juga itu dengan beberapa skill guys. Nah, jadi skillnya akan membantu kamu untuk melawan beberapa musuh dan juga mencuri credits mereka. Credits ini kayak token governance dari Cyphers ini guys ya, dan juga mendefend diri kamu dari beberapa yang mau mencuri dari token kamu guys ya. Nah, jadi game ini deploy di Binance Smart Chain dan kompatibel dengan Web3 wallets kayak MetaMask guys. Nah, jadi misi kami guys itu merupakan membuat immersive gaming experience dengan membuat balance dan juga buffer economy di game kami guys. Ada juga visinya yaitu membuat next generation metaverse P2E NFT game yang memperbolehkan player untuk menggenerate passive income-nya. Nah, jadi ini ada dalamnya coming soon, ada kontrak creation belum ada, juga official site-nya itu cyphers.io. Nah, jadi story-storynya guys ya. Jadi story ini signet dari creation. Nah, jadi ini lebih ke cerita dari Cyphers-nya guys. Jadi ini story-nya cuma cerita doang sih guys ya. Di tahun 2271 itu teknologi guys, itu dimana udah merajalela di tahun itu tersebut guys ya. Jadi artinya dimanapun kalian akan butuh namanya teknologi. Nah, jadi di negara tersebut juga membuat namanya link dari sistem mereka ke satu dengan yang lain dan membuat network yang bernama Signet.
Nah, jadi network ini merupakan tempat update untuk informasi terbaru dan memberikan namanya share dari semua orang yang akan guys mempercepat advancement dan juga skala aspek di dalam science dan juga literatur dan juga artsnya. Nah, jadi cepat atau lambat, beberapa kota akan mengikuti hal tersebut. Nah, SciNet dengan bertumbuh sangat cepat dan juga akan mengcover seluruh dunia di dalam networknya. Nah, ini akan membuat network lebih besar dari start dari luar solar system yang sudah di-link dan juga membuat SciNet menjadi Cyphers ya. Nah, jadi ada Dark Days yang kedua. Jadi dikarenakan network menjadi sentralisasi, jadi semuanya itu dimonitor dan diregulasi. Nah, jadinya ada faksi dan juga mega korporasi yang memulai melawan demi mendapatkan keuntungan guys ataupun informasi ya dan melakukan sabotasi. Nah, semua orang sudah melupakan arti dari Cyphers yang dimana artinya gratis sebelumnya sekarang menjadi berbayar. Nah, setelah itu juga ada Toshinaka. Nah, jadi suatu hari ada namanya Toshinaka yang dimana guys mereka mengeluarkan namanya data block dan juga ketika mereka mengeksperimen ataupun kayak bereksperimen dan menemukan data itu ya. Jadi menemukan suatu data yang bernama Utopian Pass. Nah, jadi mereka juga mengkonfirm bahwa Utopia itu merupakan asli guys ya. Nah, jadi dia juga mendevelop namanya algoritma bernama XGenesis dan juga mentranslate dan menginterpretasi data untuk virtual imagery. Nah, jadi ini digabungkan dengan namanya Utopian Data Block dan Toshinaka ini membuat namanya virus dan juga merilis ke namanya Cyphers sebelum dia menghilang. Nah, jadi yang terakhir ada Divers. Nah, jadi beberapa orang yang dimana mengikuti namanya jejak dari XGenesis mulai namanya muncul di network dan juga merilis bahwa yang mereka tinggal ini dan juga mereka mulai mendapatkan mencari beberapa data. Nah, numbernya juga beberapa juga berkembang dan itu ada beberapa yang orang yang bisa melakukan hacking dan diving itu mereka namanya divers guys. Nah, jadi divers ini juga sangat penting karena mereka ini masuk ke dalam megacorps dan juga faksi lain dan merilisnya ke public network guys. Nah, jadi mereka menggunakan namanya special diving dengan hacking ports. Nah, jadi dengan data yang mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan currency yang dinamakan creds guys ya. Nah, jadi ini merupakan currency yang dimana diantara beberapa small group ataupun grup terpencil atau grup yang kecil. Tapi ketika mereka udah rilisnya semua ke data ke publik, ini akan menjadi beberapa banyak tempat yang mereka udah mulai menerima dari creds-nya, jadi official currency. Nah, jadi Cyphers juga lama-lama mulai dari reborn dan juga melawan dari large faksi dan juga megacorps-nya. Nah, langsung kita ke selanjutnya ke ya, roadmap. Ada Q321, ada team formation, formal official name, branding, development, social media, udah kelar semua. Habis itu ada juga Q421 ada asset creation, pitch deck, semua udah selesai semua. Q122 ada seed round, udah selesai. Yang belum selesai ada token airdrop, ada diver port dari presale, ILO, game launch mining mode, dan juga marketplace launch guys ya. Q222 ada Canada Daily Roll 3, Workshop dan juga second generation server. Ada fusion dari diver dan ports, ada land dan building sale. Nah, Q322 ada game launch dari strategi game dan juga Q422 ada lebih lainnya lagi guys. Nah, jadi ada event-eventnya ya akan upcoming, ini udah selesai guys ya. Jadi ada diver presale. Nah, hanya ada 10.000 Genesis divers guys ya. Jadi ini bisa mengincrease dari hacking power ataupun HP-nya. Nah, harganya itu 35 USD per divernya. Jadi ada rarity-nya juga, rate 1/5. Ada juga ditambah increase hacking powernya tambah 20 HP ya. Nah, bisa juga ada ports-nya. Jadi ada Canada namanya 5.000 Genesis pop. Jadi tambah 1 per port ya guys ya, kapasitas. Dan harganya itu 70 BUSD per portnya guys. Ada rarity-nya 1/5. Dan tambah kapasitasnya tambah 1 ya. Ini jadi Mimin lihat sih sama-sama kayak Cryptomans juga ya guys ya. Ini kayak kapalnya, ini juga divernya kayak orang pekerjanya gitu ya. Minersnya ya. Nah, jadi ILO-nya akan ada token public sale akan ada di announce guys ya. Nah, jadi ada start here juga. Ini kayak Mas Wallet kalian pasti udah tahu lah guys ya. Dan cara membelinya gimana, tokennya nanti akan disebutkan ya kak. Ada juga mine diver port. Jadi ada ini ya, miningnya. Nah, jadi ini kalau untuk mining divernya itu akan ada namanya BNB dan juga creds ya. Seperti biasa, BNB untuk gas fee, credsnya untuk mining dari divernya. Nah, besok kita ke gameplay guys ya. Jadi ada mining mode. Jadi mining mode ini merupakan game mode yang dimana kamu bisa mengirim NFT divers ke beberapa servers yang untuk mendapatkan creds-nya. Nah, jadi gimana sih cara hack server? Nah, jadi diver ini akan penetrasi dari hack servers dan juga mereka hacking power mereka harus sama ya guys ya, ataupun lebih dari power dari firewallnya. Divers juga akan menggunakan ports untuk menconnect dan juga travel ke terminalnya. Nah, setiap port juga akan memiliki namanya passenger kapasitas yang bisa digunakan untuk tergantung dari rarity-nya. Nah, setiap dari hackers dari on port, jadi mereka akan memproses dari terminalnya sebagai hacking unit dan juga memilih servernya untuk hal yang sama atau yang lebih untuk firewall powernya. Nah, setiap terminal juga akan bisa hack 1 kali per 24 jam dengan reset time itu 00 UTC per harinya.
Nah, jadi ada rewardnya guys. Jadi rewardnya ini akan di-granted ke player untuk credits yang didapatkan dan udah di define di each setiap server, dan juga akan ada higher the difficulty-nya, akan lebih tinggi rewardnya guys. Nah, jadi game ini juga akan ada oracle system yang akan di-stabilize dengan rewardnya dan relasi ke dollar value guys ya. Jadi ada juga withdrawal fee-nya, 2% di claim fee, ada juga 30% dari early claim fee, dan akan didudukan yang akan juga dideduct ya dari 2% setiap harinya sampai 14 harinya. Nah, jadi ini juga ada divers ya. Ini contoh divernya. Jadi diver ini merupakan hacker dari Cypher's World, dan juga akan ada 5 type dari rarity yang dimana bisa mempunyai nama hacking power. Dan job mereka itu untuk mempenetrasi server firewall dan menghack dari crates-nya guys. Ada rarity-nya semua nih, ada drop check-nya, ada hacking power-nya guys. Semua ada nih, ada bronze, silver, dan gold-nya nih. Ada cost-nya juga. Nah, ini ada backdoor juga guys. Jadi setiap diver itu butuh namanya backdoor untuk mengakses servernya, dan juga akan ada cost-nya dan dibayar tuh dengan terminalnya guys. Nah, jadi ini lebih kayak sama sih guys, kayak crypto ini ya, crypto mines ya, ataupun dia mungkin mengikuti dari crypto mines. Ada durasi 7 hari, ini kayak kontrak kalau di crypto mines. 7 hari, 15 hari, 30 hari ini guys. Ada USD, 14 USD, dan 27 USD. Nah, jadi ada portnya juga ya. Portnya ini kalau kita bilang di crypto mines mungkin pesawat ya guys ya. Jadi ada 45%, 30%, ini semua kapasitinya, ada type-nya juga ini semua guys. Nah, di sini juga ada terminal. Terminal ini merupakan mesin yang dimana mengkoneksi dari semua port dengan representative diversnya. Nah, jadi ini juga membuat namanya menambahkan hacking power sebagai unit untuk ke networknya. Nah, jadi ada servernya juga nih. Ada server ini merupakan high power komputer yang didesain untuk mining, men-store dan juga memanage bits. Jadi 15 server akan di-identify untuk setiap DEM untuknya, dan juga beberapa firewall akan dikirim untuk hack dan pengalaman dari divernya guys. Nah, jadi di server fee juga guys, ada server 1 sampai 5 ada 8%, 6 sampai 10 ada 9, 11 sampai 15 ada 10%. Nah, jadi saya ada di spending fee, nanti akan ada informasi dan juga ada rewardnya ini guys. Nah, jadi rewardnya ini guys akan dibayar dengan namanya bits, itu kayaknya ini token keduanya, yang dimana guys itu merupakan stable currency dalam gamenya. Nah, jadi akan ada value dari par dari dolar yang bisa diganti ke credits guys ya. Jadi satu bits itu sama dengan 1 USD. Nanti akan ditukar ke token creditsnya guys. Berarti kalian harus dapatkan, kita main kan, dapatnya itu in game bits, baru kita tukar ke namanya creditsnya guys. Nah, ini masih belum juga ada. Jadi ada strategi game ya. Jadi ada ini strategi game yang phase kedua ya kita bisa bilang. Jadi ada mereka bisa membuat namanya empire dari building city, merekrut soldier, juga menjadi stronger di ciphers. Nah, jadi akan ada dua diver juga, leader dan commander ya, di mana kombinasi yang dimana statistik dan juga abilities yang dimana sebagian dari namanya strategi gamenya guys. Ada lane juga, nanti ada strategi game, ada lane-nya, dan juga ada buildingnya. Nah, di sini juga ada marketplace guys ya. Jadi ini marketplace seperti biasa ya, ada 15% tax untuk dari all item sold di marketplace, dan juga dikembalikan ke 10% reward pool dan 5% liquidity pool. Nah, jadi token information guys. Jadi tokennya itu maksimum supply-nya untuk credits-nya itu atau tokenomics-nya yaitu 10 juta ya guys ya. Nah, token utility-nya ada min divers atau port, sell divers atau port dengan terminal di marketplace, play to earn di mining mode. Nah, jadi ada token alokasinya ini ya. Kalian bisa lihat semua ini 10 juta, 100%, tim di lock 6 bulan, lock marketing lock 4 bulan, ini semua kalian bisa lihat guys. Nah, jadi ada Oracle juga. Jadi ini ya Oracle udah tahu pasti apa ya guys ya. Mereka juga pakai reverse Oracle pas lagi claim ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau biasa kan kita claim itu Oracle per hari ya, kalau di Crypto Mines itu per hari, dan itu harganya tiap hari kan. Kalau misalnya jatuh kan Oracle-nya juga jatuh. Nah, kalau yang di sini guys itu bedanya ya, Oracle itu kan udah yang stable coin-nya ataupun in-game kondisinya udah stable ya, tetap 1 USD. Jadi yang berbedanya nanti pas kita draw di hari H-nya tersebut nggak ada kena fee lagi. Itu akan misalnya kalau contohnya 50 USD ya, nanti 50 USD itu ditukar ke credits-nya guys. Gitu ya. Nah, jadi akan ada anti-bot system, ada anti-whale juga, tapi masih belum tahu gimana guys ya, karena ini masih permulaan ataupun early review. Nah, jadi di Binance Smart Chain ya. Nanti kedepannya juga akan ada namanya di Solana. Nah, dari coming soon. Nah, timnya lagi guys. Jadi ini Big Block ini merupakan dari crypto P2E indie yang dimana di-create dari beberapa teman guys ya. Jadi ini ada nih. Jadi kami juga melihat opportunity yang ada di untuk membangun dari crypto games guys. Jadi CEO-nya ada Juan. Jadi ada blockchain crypto community di Boulder ya. Dia juga sosial teman-teman, dan juga crypto investor dengan passion di new technology. Ada Jose juga 11 tahun dari experience di administrasi. Ada Roberto senior level teknologi leader. Ada Z dari 20 tahun ini ya, graphic designer. Ada Lizzy 14 tahun dari communication marketing dan leadership, dan juga ada game developer Simop. Ada 20 tahun multiple dari ini ya,
beberapa tools. Nah, kalau dari negara mana Mimin masih belum tahu ya negara mana ini guys ya. Tapi kalau dari nama-namanya Juan atau apa itu kayak dari Amerika Latin sana guys. Nah, jadi sosial medianya semua nih ya guys ya. Kalian bisa coba join dulu. Nah, kita akan coba lihat ini dulu guys ya, Twitternya. Kita lihat gimana. Nah, jadi biasa Twitternya update. Nah, jadi ada airdrop winners ya, memang ada. Nah, jadi ini ada kayak ini guys, kayak juga karakternya ada Maxilian. Ada semua nih exclusive airdrop, ada juga Tagalog, ini semua guys ya. Ada namanya Bjork. Nah, ini ada semua guys. Ada juga nih trailernya yang seperti kalian udah Mimin kasih lihat sih di depan tadi guys. Ini untuk teasernya aja ya. Nah, di gambarnya ada diversnya ini guys. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk namanya dari Cyphers ini. Jadi Mimin lihat sih dia memang agak sedikit mengarah ke Crypto Mines guys. Tapi Mimin harap sih karena ada dengan Reverse Oracle ini, moga-moga aja guys bisa mengembalikan dari percayaan orang-orang tentang namanya Oracle ya. Karena Oracle ini seringkali banyak yang dibanting ya guys ya. Makanya kita harap jadi Cyphers ini bisa bertahan. Bisa paling mengerikan sih feud-nya dari ini ya guys. Dari negara-negara Amerika Latin kayak Brazil itu guys ya. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk Cyphers. Kalau kalian ingin informasi terbaru, kalian silakan untuk namanya join dari sosial medianya. Nah, gitu aja guys untuk konten dari Cyphers. Sampai jumpa lagi untuk konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu. Bye-bye.